Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, Bapak Ika Dwi Nuriana, dan teman-teman saya yang saya hormati. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan. Poin-poin dari materi yang akan kami sampaikan ada penjelasan mengenai teknologi informasi di bidang kesehatan, lalu ada perkembangan teknologi informasi secara nasional dan proses pengembangannya, lalu ada proses pengembangan teknologi informasi secara internasional beserta manfaat-manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel Ahmad Kevin Agila dengan digit NIM 3 terakhir 121. Perkenalkan, nama saya Valentinus Nathanael Ganindra Nurcayanto dengan NIM 23051214112. Perkenalkan, nama saya Johansen Athene Baho dengan NIM 230512141130. Saya Rinaldo Chandra Santoso, 3 digit NIM terakhir saya adalah 138. Perkenalkan, nama saya Geoffrey Destorus, 3 digit NIM terakhir saya 132. Teknologi informasi kesehatan. Era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut ialah teknologi informasi atau TI, yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan teknologi informasi, baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan maupun penelitian, pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Perkembangan TI dalam bidang kesehatan nasional. Salah satu perkembangan TI dalam bidang kesehatan nasional yaitu AloDokter. Sebagai salah satu sistem e-health, alodokter.com dapat dikatakan berhasil mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam mencari informasi dari sumber yang kredibel. Karena alodokter.com berniat untuk memberikan informasi kedokteran melalui penyampaian kata-kata yang mudah dipahami oleh publik Indonesia. AloDokter menyediakan konten kesehatan mengenai berbagai penyakit, obat-obatan, masalah kesejahteraan, dan masalah keluarga. Konten alodokter.com hanya mendasarkan pada riset ilmiah dan disunting secara seksama oleh para dokter. AloDokter juga menyediakan laman tanya jawab secara online dengan dokter-dokter Indonesia. Proses pengembangan teknologi informasi dalam sistem e-health yaitu alodokter.com. Yang pertama, pemilihan para dokter sebagai partner yang memberikan informasi kesehatan. Salah seorang yang diwawancarai mengatakan alasan utama memilih alodokter.com sebagai sumber informasi terpercaya adalah karena adanya narasumber yang kredibel dalam situs ini. Dalam situs ini terdapat dokter-dokter yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua, pemilihan tampilan dan konten informasi kesehatan yang menarik dan bervariasi. Para informan memilih beragam tampilan dan konten informasi kesehatan yang terkini, terakurat, dan terpercaya. Yang ketiga, sosialisasi layanan informasi kesehatan alodokter.com yang berbasis web, media sosial, dan aplikasi dalam Google Play. Kemudian ada perkembangan TI dalam bidang kesehatan internasional. Yang pertama, TI di sektor kesehatan Nigeria itu ada penggunaan internet dan penggunaan telepon seluler. Yang kedua, TI dalam pelayanan kesehatan di negara berkembang. Yang pertama adalah pendaftaran pasien secara elektronik. Dua, evaluasi proses dan tindakan terprogram serta sistem manajemen. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan klinis. Yang keempat, administrasi obat dengan menggunakan barcode. Yang kelima, pemantauan pasien jarak jauh atau telemonitoring. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar teknologi informasi di sektor Nigeria. Untuk poin pertama adalah penggunaan internet. Penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tenaga ahli medis termasuk perawat menggunakan fasilitas internet eksternal di luar rumah sakit. Hampir 1,5% atau 1,4% dari ahli medis tidak menggunakan internet. 70,7% menggunakan internet untuk email, dan
27,9% menggunakan internet untuk browsing. Data itu menunjukkan bahwa lebih dari 98% ahli medis di Rumah Sakit Pendidikan Nigeria menggunakan internet. Mayoritas ahli medis pergi ke warnet untuk mengakses internet. 32% dari para ahli menggunakan internet untuk praktis medis mereka sebagai sangat baik. Sementara 20% menilai sangat baik, 31% menilai baik, dan 17% sisanya menilai cukup. Untuk poin yang kedua, yaitu penggunaan telepon seluler. Dampak ponsel pada layanan kesehatan Nigeria setelah Global System of Mobile Communication atau GSM tersedia di Nigeria. Dampaknya adalah untuk yang pertama, dokter dapat memfasilitasi penerimaan rujukan pasien melalui ponsel. Untuk yang kedua, dapat menghubungi dokter jika dalam keadaan darurat dan tidak sedang di rumah sakit. Untuk yang ketiga, dapat berkonsultasi dari dua belah pihak melalui telepon seluler. Untuk materi TI pelayanan kesehatan di negara berkembang saya serahkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknologi informasi pada pelayanan kesehatan di negara berkembang. Yang pertama adalah Electronic Patient Registration atau EPR. EPR jika dibandingkan dengan registrasi manual, keunggulan utama registrasi pasien elektronik atau EPR adalah keakurasian yang lebih baik dan proporsi informasi benar yang lebih tinggi. Waktu pun yang didapat lebih hemat dalam mencari informasi, penggunaan sumber daya keuangan yang lebih ekonomis dan lebih mudah, serta lebih cepatnya dalam pemulihan data pasien yang lebih baik. Yang kedua ada evaluasi proses dan tindakan terprogram serta sistem manajemen. Sistem pengembalian hasil pemeriksaan laboratorium secara elektronik dan aplikasi yang dirancang untuk memantau pasien terkait dengan program kesehatan tertentu. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan klinis. Program untuk deteksi dini penyakit akan cenderung memiliki nilai diagnostik yang lebih besar sehingga berkontribusi terhadap peningkatan keadilan dan pengurangan komplikasi dan biaya yang terkait dengan pengobatan yang lebih kompleks. Yang keempat ada administrasi obat dengan menggunakan barcode. Sistem administrasi pengobatan barcode adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan catatan administrasi pengobatan elektronik dengan teknologi barcode. Sistem ini dimaksudkan untuk mencegah kesalahan pengobatan dengan memastikan bahwa pasien mendapat obat yang tepat pada waktu yang telah ditentukan secara tepat. Yang kelima ada pemantauan pasien secara jarak jauh. Pada pemantauan pasien jarak jauh, sistem yang diambil secara otomatis mengambil dari data peralatan medis yang berada di samping tempat tidur pasien, yaitu monitor pasien, ventilator, pompa intravena, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama, mempersingkat waktu tunggu pasien. Yang kedua, memudahkan pasien. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang keempat, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Yang kelima, membuat alur kerja menjadi lebih sederhana. Yang keenam, penyimpan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, monitoring bisa secara online. Yang kedelapan, alat pemasaran. Yang kesembilan, mencegah penularan penyakit. Yang kesepuluh, menjangkau pasien lebih luas. Untuk kesimpulan materi kali ini adalah perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara layanan kesehatan Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara layanan kesehatan disediakan, meningkatkan kualitas perawatan, dan membuatnya lebih mudah diakses oleh individu. Namun, perlu ada perhatian yang cermat terhadap isu-isu privasi dan keamanan data untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Mengintegrasikan teknologi informasi dengan bijak
dalam pelayanan kesehatan adalah langkah penting dalam meningkatkan sistem kesehatan secara keseluruhan dan memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, dapat menyantumkan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.